Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin dokter, kami dari SKDB 9. Di sini kami akan memaparkan hasil studi proyek kami di blog Behavioral Change and Disorders dengan topik Attention Deficit and Hyperactivity Disorders atau ADHD. Baik, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Putu Abioso Putra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Attention Deficit Hyperactivity Disorders atau ADHD adalah gangguan perkembangan neurologis yang menyerang anak-anak dan juga dewasa muda, menyebabkan hyperaktivitas, impulsivitas, disorganisasi, dan juga kurang perhatian. Attention Deficit Hyperactivity Disorders ini atau ADHD ini adalah suatu kondisi kejiwaan yang telah lama dikenal sebagai gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berfungsi. Individu yang menderita gangguan ini menunjukkan pola tingkat kurang perhatiannya, hyperaktif, impulsif, dan juga tidak sesuai dengan perkembangan. ADHD ini merupakan salah satu gangguan yang paling sering ditemukan dalam psikiatri anak dan remaja, dengan prevalensi lebih dari 5%. Sistem nosologis seperti manual diagnosis dan statistik gangguan mental edisi kelima atau DSM-5 dan klasifikasi penyakit internasional edisi 10 dan 11 atau ICD-10 and 11 terus mendefinisikan ADHD berdasarkan kriteria pelaku. American Psychiatric Association memperkirakan bahwa 5% anak-anak memiliki ADHD dengan prevalensi yang lebih rendah pada orang dewasa. Sebuah meta-analisis pada tahun 2015 terdapat 179 estimasi prevalensi menetapkan bahwa estimasi keseluruhan sebesar 7,2%. Dari data yang mewakili anak-anak dan remaja secara nasional di Amerika Serikat, terlihat adanya peningkatan diagnosis ADHD dalam 2 dekade dari 6,1% pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi 10,2% pada tahun 2015 sampai 2016. Perkiraan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menemukan bahwa 6,1 juta anak Amerika atau 9,4% antara usia 2 sampai 17 tahun pernah didiagnosis dengan ADHD, dengan sekitar setengahnya berada pada usia 12 sampai 17 tahun. Angka tersebut ditemukan sangat bervariasi berdasarkan wilayah geografis. Midwest 12,2%, Selatan 11,1%, Timur Laut 10,3%, dan Barat 7%. Menurut negara bagian Arkansas diperkirakan mencapai 17%, sementara Nevada apakah 5,6%. Di Indonesia menilai prevalensi ADHD pada anak sekolah dasar. Peserta penelitian terdiri dari 314 siswa sekolah dasar berusia 6 sampai 12 tahun. Koordinat 3T diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, diterjemahkan kembali lagi ke bahasa Inggris. Siswa-siswa yang dicurigai menderita ADHD didiagnosis lanjut oleh seorang psikolog anak senior untuk didiagnosis. Hasil penelitian menemukan bahwa koordinat 3T memiliki kualitas psikometrik yang baik, kualitas dan akurasi alat screening dengan analisis receiver operasi karakteristik menunjukkan nilai diskriminasi atau area under curve sebesar 75,5%, nilai cutoff lebih dari 35 dengan nilai sensitivitas 0,67 dan spesifitas 0,62. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagian rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang meliputi apa definisi dari Attention Deficit Hyperactivity Disorders atau ADHD ini, bagaimana patofisiologi dan juga etiologi dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ini, bagaimana faktor risiko perilaku Attention Deficit Hyperactivity Disorders atau ADHD ini, dan juga bagaimana tahapan pengobatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ini. Tujuan dari studi proyek kami ini yaitu mengetahui dan memahami mengenai Attention Deficit Hyperactivity and Disorders ini atau ADHD, mengetahui dan mengenal patofisiologi dan juga etiologi dari ADHD ini, mengetahui faktor resiko perilaku dari penderita ADHD,
dan juga memahami tahapan pengobatan dari ADHD ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian manfaat. Manfaat di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ADHD sebagai gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi individu baik di segi definisi, patofisiologi, etiologi, dan juga faktor risiko perilakunya. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah mengenai gangguan ADHD berdasarkan kajian-kajian terbaru yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan bidang kesehatan mental pada anak dan juga remaja. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para tenaga medis, pendidik, dan juga orang tua dalam memahami gejala, penyebab, dan juga pengobatan ADHD. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat dilakukan deteksi secara dini, serta penanganan yang lebih tepat terhadap individu dengan ADHD hingga kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan. Penulisan ini juga dapat menjadi referensi bagi psikolog atau praktis kesehatan mental dalam menangani kasus ADHD di masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cokoda Istri Agung Laksmi Dewi dengan NIM 23025111203. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari ADHD. ADHD atau yang berarti Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan kondisi psikiatri yang dapat mempengaruhi kemampuan berfungsi dengan pola keberlanjutan dari ketidakmampuan untuk memperhatikan, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang seharusnya tidak terjadi. ADHD dapat disebut sebagai disfungsi fungsi eksekutif yang dominan terjadi di lobus frontal dan mengakibatkan disabilitas pada pengambilan keputusan serta pengaturan emosi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dari ADHD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit yang terakhir 018. Izin menjelaskan terkait klasifikasi dari ADHD. ADHD merupakan gangguan neurobiologis yang ditandai dengan kondisi berupa kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Berdasarkan gejala yang dominan, DSM-4 menggolongkan ADHD ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, predominantly inattentive, di mana pada tipe ini, gejala yang paling sering ialah kesulitan untuk fokus pada tugas, sering ceroboh, atau tampak seperti tidak mendengarkan ketika diajak berbicara. Penderita mungkin mengalami kesulitan untuk menjalankan instruksi dan mengorganisir tugas. Tipe ini umumnya diderita oleh perempuan dibandingkan laki-laki, dan seringkali mulai terdeteksi ketika anak menghadapi kesulitan akademik di sekolah. Lalu tipe kedua ialah predominantly hyperactive impulsive, di mana pada tipe ini, gejala yang paling sering ialah terlihat gelisah, sulit untuk duduk diam, dan berbicara terus-menerus. Tipe ini lebih sering diderita oleh laki-laki dan dapat terdeteksi sejak usia dini. Lalu yang ketiga ialah combination, di mana pada tipe ini, penderita umumnya menunjukkan gejala dari tipe dominan kurang perhatian dan tipe dominan hiperaktif impulsif secara signifikan dan dalam frekuensi yang hampir setara. Tipe kombinasi ini merupakan tipe yang paling umum di antara semua tipe ADHD. Jadi tipe kombinasi merupakan tipe yang paling sering terjadi, dilanjutkan dengan tipe predominantly inattentive, lalu terakhir dilanjutkan dengan tipe predominantly hyperactive impulsive. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Masayan Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 174. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai patofisiologi dari ADHD. Jadi untuk ADHD sendiri, bukti dari studi neuropsikologis, farmakologis, dan juga brain imaging menunjukkan bahwa methylphenidate bertindak untuk meningkatkan dopamin, di mana neurotransmitter dopamin dan norepinefrin itu telah dikaitkan dengan kondisi ADHD. Daerah otak yang mendasari yang sebagian besar dianggap terlibat itu adalah frontal serta prefrontal. Lobus parietal dan otak kecil mungkin juga terlibat, namun yang sudah pasti adalah frontal dan prefrontal. Dalam sebuah studi MRI fungsional, anak-anak dengan ADHD yang melakukan tugas penghambatan respon dilaporkan memiliki aktivasi yang berbeda di area frontostriatal dibandingkan dengan kontrol yang sehat. ADHD dikaitkan dengan sejumlah defisit neurofisiologis yang dialami oleh anak. Defisit dalam ADHD mungkin sudah terlihat di otak yang sedang istirahat dan pendekatan jaringan saraf yang lebih mendasar menunjukkan bahwa dalam ADHD khususnya pada aktivitas default mode network. Beberapa penjelasan teoritis mengusulkan sistem eksekutif atas bawah yang bertanggung jawab atas inhibisi, memori kerja, dan fleksibilitas dari kognitif.
kita sering menemukan bahwa anak-anak dengan ADHD menunjukkan beberapa kekurangan dalam tugas yang menuntut kontrol eksekutif. ADHD mungkin terkait dengan sejumlah defisit kognitif, namun ini mungkin bukan penyebab, melainkan konsekuensi dari gangguan tersebut dan mungkin tidak memberikan pilihan terapi kausatif. Selanjutnya, untuk etiologi dari ADHD, jadi untuk terkait dengan berbagai faktor yang mencakup komponen genetik dan lingkungan adalah merupakan etiologi dari ADHD. Misalnya, saudara kandung itu memiliki resiko 2 kali lipat menderita ADHD daripada populasi umumnya. Infeksi virus, merokok selama kehamilan, kekurangan nutrisi, dan paparan alkohol pada janin juga telah dieksplorasi sebagai kemungkinan penyebab dari gangguan ini. Untuk faktor-faktornya, yang pertama adalah genetik. Jadi ADHD ini memiliki komponen genetik yang kuat dan studi menunjukkan bahwa sekitar 70 hingga 80% variasi dalam ADHD dapat dijelaskan oleh faktor genetik. Lalu yang kedua adalah neurobiologis, di mana ADHD itu dikaitkan dengan perubahan pada beberapa struktur otak, khususnya pada area 8 yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif dan kontrol impuls. Untuk yang ketiga adalah lingkungan paparan terhadap zat beracun, misalnya nikotin atau alkohol selama kehamilan, infeksi prenatal, trauma psikososial, dan paparan terhadap logam berat. Itu pun juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko ADHD. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Starina dengan 3 digit yang terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan untuk diagnosis terlebih dahulu, di mana berdasarkan gejala yang menonjol, ADHD ini dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe yang dominan gangguan pemusatan perhatian, kemudian yang kedua tipe yang dominan hiperaktivitas dan impulsivitas, kemudian yang ketiga tipe campuran atau gejala campuran dari gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Kemudian selanjutnya untuk gejala gangguan pemusatan perhatian itu sendiri dibagi lagi. Yang pertama, gejalanya sering gagal dalam memberikan perhatian detail atau sering membuat kesalahan ceroboh dalam tugas sekolah, pekerjaan, atau selama aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua, sering sulit mempertahankan perhatian dalam melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga, sering terlihat tidak fokus mendengarkan ketika diajak berbicara oleh orang lain. Selanjutnya, perkenalkan saya Maxwell Jeremy Ferdianto dengan 3 digit yang terakhir 152. Dan di sini izinkan saya untuk menjelaskan kategori selanjutnya dari ADHD. Jadi selanjutnya adalah mengenai ADHD tipe impulsivity dan hyperactivity, yakni untuk orang-orang yang memiliki setidaknya 6 gejala impulsivitas maupun hiperaktivitas. Untuk gejala dari impulsivitas, kita bisa lihat di sini. Pertama ada menjawab pertanyaan tanpa selesai mendengar pertanyaan tersebut ketika ditanyakan sebuah pertanyaan oleh orang lain. Lalu ada kesulitan untuk menunggu gilirannya. Lalu yang terakhir seringkali menginterupsi perkataan orang lain. Sedangkan untuk gejala dari hyperactivity, pertama adalah fidgeting atau suka menggerakkan anggota tubuh yang tidak diperlukan, lalu sering meninggalkan tempat duduk, sering berlari atau memanjat pada kondisi yang tidak seharusnya, lalu ada tidak dapat melakukan aktivitas santai dengan tenang, lalu selalu dalam posisi siap jalan atau tidak betah untuk diam, dan seringkali berbicara berlebihan. Lalu selain itu ada juga tipe campuran, di mana orang tersebut memiliki setidaknya 6 gejala dari hyperactivity maupun impulsivity, dan juga memiliki 6 gejala dari minimal 6 gejala dari inattention. Lalu selanjutnya untuk tantangan diagnosis dari ADHD. Tantangan terbesar dari diagnosis ADHD berpusat pada fakta kalau mayoritas gejala tersebut harus dialami oleh anak-anak sesuai yang tercantum di buku DSM-5. Lalu bagaimana jika ada orang dewasa yang pada masa kecilnya tidak terdiagnosis oleh ADHD? Nah, disitulah letak tantangannya. Karena pada orang dewasa mereka tetap bisa memiliki kondisi ADHD dari kecil namun tidak terdiagnosis, dan mereka seringkali sulit untuk diperoleh riwayatnya, lalu memiliki gejala yang berbeda dengan anak-anak, karena di DSM itu ditujukan untuk ADHD pada anak-anak. Lalu mereka juga umumnya sudah membentuk coping mechanism untuk mengurangi dampak dari gejala mereka untuk bisa hidup di tengah-tengah komunitas mereka. Lalu yang terakhir, mereka seringkali memiliki gejala yang bertabrakan dengan kondisi kesehatan mental lainnya. Meski begitu, untuk anak-anak juga terdapat tantangan diagnosis, seperti gejalanya yang harus konsisten dan harus ada di lebih dari satu lingkungan. Misalnya, di rumah gejalanya harus ada, lalu di sekolah gejala juga harus ada. Sedangkan, untuk bisa mengamati semua gejala di semua lingkungan itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dokter, dan sebagainya. Lalu ada juga stigma sosial yang negatif yang menyebabkan orang-orang enggan untuk mencari pertolongan profesional, serta gejala yang bertabrakan dengan kondisi lain. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Johanna Tarigan dengan 3 digit NIM akhir 096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari ADHD.
Jadi ADHD ini mempengaruhi sampai 3,4% dari populasi anak dan dewasa di seluruh dunia. Selanjutnya, kalau kita lihat dari peningkatan penderita ADHD, terdapat peningkatan kejadian ADHD dalam 2 dekade terakhir yang tadinya 6,1% pada tahun 1997 sampai 1998 naik menjadi 10,2% pada tahun 2015 sampai 2016. Lalu jika kita lihat juga dari perbandingan pria dan wanita, di mana pria ini lebih banyak menderita ADHD dibandingkan wanita dengan perbandingan 2:1. Lalu untuk yang terakhir, prevalensi pada orang dewasa itu jauh lebih banyak daripada saat anak-anak, di mana kasus yang muncul lebih banyak pada saat beranjak dewasa. Saya Laiman Rika Prasta dengan 3 jam terakhir 199. Di sini saya akan membahas tentang faktor resiko terhadap ADHD. Yang pertama, itu adalah faktor genetik. Faktor ini sangat berperan dalam etiologi ADHD dengan heritabilitas antara 76 sampai 88%. Gen dopaminergic seperti DAT1 dan juga DRD4 mempengaruhi regulasi dopamin yang penting untuk perhatian dan juga fungsi eksekutif. Dengan varian tertentu meningkatkan risiko terhadap ADHD. Nah, selain itu, berdasarkan Genome-Wide Association Studies telah mengidentifikasi gen lain seperti SLC6A3, DTR1B, dan juga SNAP25 yang terkait dengan ADHD. Nah, studi terbaru juga menunjukkan bahwa faktor genetik dapat berinteraksi dengan lingkungan, seperti paparan nikotin untuk meningkatkan risiko terhadap ADHD. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor ini juga berperan signifikan dalam perkembangan ADHD, terutama selama kehamilan. Seperti pola makan yang buruk, paparan terhadap polutan, stres, merokok, dan juga konsumsi alkohol saat hamil itu dapat mempengaruhi otak janin dan juga meningkatkan risiko terjadinya ADHD. Kemudian, komplikasi perinatal seperti kelahiran prematur dan berat badan rendah juga berkontribusi. Sementara untuk kekurangan nutrisi dan juga pola makan yang buruk itu memperparah risiko melalui perubahan epigenetik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan membacakan tentang manajemen dan juga pengobatan untuk ADHD. Yang pertama ada pendekatan farmakologis. Pengobatan secara farmakologis adalah cara pengobatan yang paling sering dilakukan dan biasanya terdiri dari obat stimulan seperti methylphenidate, dexmethylphenidate, amfetamin, dan lisdexamfetamin dimesylate atau LDX. Namun, obat golongan non-stimulan seperti atomoxetin, clonidine, dan juga guanfacin juga efektif dalam mengobati ADHD. Kemudian yang kedua ada terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis untuk penderita ADHD umumnya berupa terapi psikososial yang meliputi terapi perilaku, terapi kognitif atau kombinasi terapi kognitif dan perilaku yang dikemas dalam bentuk terapi bermain atau Cognitive Behavioral Play Therapy atau CBPT. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan lanjutan pada manajemen dan pengobatan ADHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan holistik dan terapi alternatif lainnya. Jadi terapi holistik dari ADHD ini terdapat berbagai macam seperti konseling dan terapi kognitif dari perilaku. Nah, tetapi untuk pengobatan holistik ADHD ini itu terpaku pada penderitanya sendiri atau diri penderita sendiri, di mana penderita atau pasien ADHD ini harus mampu meningkatkan keterampilan regulasi diri, modifikasi gaya hidup, termasuk diet sehat, aktivitas fisik, dan teknik relaksasi. Nah, bisa juga dengan terapi komplementer seperti obat herbal, akupuntur, atau pijat untuk mendukung kesehatan secara holistik. Lalu untuk pengobatan alternatifnya, salah satu pengobatan alternatif untuk ADHD ini yaitu EEG atau elektroencephalogram, di mana konsep EEG biofeedback ini adalah bahwa otak dapat dilatih untuk meningkatkan gelombang beta dan mengurangi gelombang theta, dan tujuannya untuk mengurangi gejala ADHD, meningkatkan fungsi kognitif dan fungsi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Deboga Sidiukan Anura Wonobe dengan 3 digit NIM terakhir 178. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prognosis ADHD. Jadi, untuk prognosis ADHD sendiri memiliki bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin dan tingkat keparahan gejala,
adanya komorbiditas, serta intervensi dan perawatan yang diterima sejak dini. Menurut studi terbaru, sekitar 50-60% anak dengan ADHD akan terus mengalami gejala hingga dewasa. Faktor-faktor lingkungan seperti dukungan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, mental, dan intervensi pendidikan juga memainkan peran penting dalam menentukan prognosis ADHD. Untuk dampak jangka panjangnya sendiri, ADHD berdampak pada sangat luas dan bervariasi di antara individu. Anak-anak yang mengalami ADHD berisiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan akademik, termasuk gagal memenuhi target pendidikan, putus sekolah, dan performa akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan sebaya mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, risiko komorbiditas dan penyakit terkait. Yang pertama ada Autism Spectrum Disorder. DSM-5 memungkinkan diagnosis gabungan ADHD dan gangguan spektrum autisme atau ASD jika kriteria diagnosis terpenuhi. Yang kedua ada Learning Disorder. Variasi yang signifikan dalam laporan tentang komorbiditas antara ADHD dan gangguan belajar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam diagnosis serta perbedaan antara kedua kondisi tersebut. Yang ketiga ada TIC Disorder. Ditemukan bahwa ADHD berkaitan dengan diagnosis sindrom Tourette yang lebih dini serta tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi. Yang keempat ada Depressive Disorder. Depresi pada remaja dengan ADHD umumnya muncul beberapa tahun setelah gejala ADHD terlihat dan tidak bergantung pada komorbiditas lainnya. Yang kelima ada Bipolar Disorder. Adanya beberapa mekanisme yang mendasari komorbiditas ini, termasuk faktor risiko yang sama, subtipe yang berbeda dan hubungan sebab akibat yang lemah. Yang terakhir ada Anxiety Disorder. Secara neurofisiologis, kecemasan pada ADHD dapat menekan impulsif dan defisit pengamatan respon, memperburuk defisit memori kerja, dan mungkin berbeda secara kualitatif dari kecemasan murni. Selanjutnya, strategi penanganan jangka panjang. Pharmacological treatment. Methylphenidate dan amfetamin adalah pengobatan lini pertama untuk ADHD. Alternatif non-stimulan seperti atomoxetine juga efektif, khususnya bagi pasien yang tidak dapat mentoleransi stimulan. Yang kedua ada behavior intervention. Intervensi perilaku jangka panjang seperti pelatihan untuk orang tua dan terapi kognitif perilaku atau CBT terbukti memberikan manfaat berkelanjutan, terutama jika dikombinasikan dengan pengobatan. Yang ketiga ada mengelola ADHD sebagai kondisi kronis. Dengan pemantauan berkelanjutan dan edukasi, pasien terbukti meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi. Yang keempat adalah penilaian ulang. Secara rutin penting untuk menentukan apakah pengobatan perlu dilanjutkan karena perbaikan gejala dapat mengurangi kebutuhan obat seiring waktu. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit terakhir 223. Di sini saya ingin membahas tentang bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah suatu gangguan psikiatri yang ditandai dengan kesulitan memperhatikan, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Gangguan ini melibatkan disfungsi fungsi eksekutif di lobus frontal, memengaruhi pengambilan keputusan dan pengaturan emosi. ADHD sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu inattentive, hyperactive, impulsif, dan combination. Gejala biasanya muncul sebelum usia 12 tahun dan berlangsung setidaknya 6 bulan. Prevalensi globalnya sekitar 3,4% dengan rasio pria terhadap wanita 2:1. Penanganan ADHD meliputi obat stimulan, non-stimulan, serta terapi perilaku dan kognitif. Dukungan keluarga dan intervensi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan ADHD. Saran, yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai penyakit ADHD ini sendiri sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang penyakit, diagnosis, dan cara manajemen serta pengobatan yang tepat bagi seseorang yang menderita ADHD. Yang terakhir, pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu SGDB 9 mengenai topik ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mohon maaf bila dari kami semua ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton.